Ya, terkait Pilkada DKI, tentu kami mengikuti dinamika yang terjadi dan kami mencermati, mengapresiasi apa yang terjadi. Prinsipnya semakin banyak yang muncul, tentu semakin bagus untuk rakyat, banyak pilihan. Nasdem sekali lagi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya akan memberikan rekomendasi yang terakhir untuk Pilkada DKI. Jadi kita cermati, kita ikuti, prinsipnya tentu yang terbaik untuk DKI. Gitu. Jadi tapi untuk rekomendasinya sendiri nanti sekarang sudah 280-an. Nanti ya yang ke 430-an itu baru nomor SK-nya itu untuk Pilkada DKI. Tapi kalau melihat itu Anies dan Sohibul ini apakah pasangan yang serasi atau seperti apa? Ya kalau tawaran sah-sah saja ya. Tentu komunikasi juga kita lihat nanti ketika partai A mengusulkan A, mungkin juga partai B mengusulkan B. Nanti kita lihat titik temunya di mana, titik tengahnya di mana. Tapi setidak-tidaknya yang saya sampaikan tadi, sekian banyak tawaran itu semakin bagus. Nah disinilah dibutuhkan dialog, komunikasi, silaturahmi, satu dan lainnya. Prinsipnya kita tidak ingin Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih gitu, kawin paksa nggak boleh. Artinya bagi Nasdem apakah pasangan Anies dan Sohibul ini belum mengunci gitu ya? Ya kita lihat lah, Nasdem aja belum bersikap. Nah, Nasdem masih ngikutin, ngintip-ngintip gitu. Mana ini dan bagaimana ini. Tapi komunikasi sudah sejauh mana dan dengan partai mana aja kira-kira Pilkada DKI? Komunikasi Nasdem dengan semua partai cair. Minggu kemarin PKS bertandang ke sini, silaturahmi, Pak Anies bolak-balik ke sini. Yang lain juga komunikasi, Gerindra, Golkar, PDI juga kita komunikasi. Semua partai kita komunikasi. Intinya kalau itu untuk tadi sesuai dengan tema Kongres, sinergi membangun bangsa, itu kita lakukan. Nasdem benar-benar menempatkan diri sebagai komunikator. Karena Nasdem insya Allah tidak punya handicap dengan partai manapun untuk berkomunikasi. Ada lobby-lobby dari PKS, Bang? Gak ada lah lobby-lobby kan. Namanya kan teman sendiri, ngobrolnya cair gitu. Jadi ya sudah saling terbuka lah. Nah tinggal nanti bagaimana sikap Nasdem. Kita kan tentu harus saling menghargai, harus saling mengapresiasi. Siapa lagi yang menghargai kalau tidak teman sendiri gitu. Jadi dalam hal ini Nasdem sangat menghormati, sangat mengapresiasi gitu. Nah tapi kita sama-sama menghargai, menghormati, keputusan kita belum gitu. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, kita tunggu ya kick off-nya lah begitu. Soal pilkada PKS kan bilang Pak Jokowi nyodorin ke Kaisang. Nasdem percaya itu atau istana kan membantah? Ya tanyakan yang Pernah disodori nama Kaisang? yang bersangkutan. Kita lihat itu kita dengar sebagai sebuah dinamika saja. Tapi sejauh ini Nasdem belum belum ada lah ya untuk hal-hal seperti itu. Kalau soal dugaan kayaknya Pak Jokowi akan cawe-cawe lagi di pilkada, setuju nggak Mas? Gak terlalu konspiratif lah ya. Kita positive thinking, kita husnuzon saja karena ini sinergi. Ya kalau itu dikaji bla bla blanya nanti nggak selesai ya. Tapi komitmen bahwasanya memberikan yang terbaik untuk DKI itu yang selalu kami pegang di Partai Nasdem dan itu yang menjadi arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Hah? Sama Kang Emil komunikasi 5 tahun yang lalu untuk Jawa Barat gitu. Gitu. Kalau pengusungan Bobi Nasution di Sumut sendiri, Pilgub Sumut bagaimana? Ya sejauh ini komunikasi dengan Mas Bobi lancar ya. Untuk kemudian terjadi komunikasi dengan DPW gitu. Nah ini kita tinggal tunggu tindak lanjutnya bagaimana untuk kemudian dinamika. Ada beberapa dinamika yang juga kita diskusikan waktu itu, tidak hanya Sumatera Utara ya, tapi juga beberapa pilkada lainnya yang itu menjadi sebuah proses yang dibicarakan. Nah nanti kita lihat tindak lanjutnya akan seperti apa. Soal desakan Pak Budi Ari Mundur,
ya kembalikan pada presiden aja. Presiden and use penggunanya ya kita sami'na wa ta'na dari dulu. Nasdem kan tidak pernah neko-neko. Jadi teman-teman tahu Nasdem ini ya menterinya dicopot aja diminta ganti ya enggak, kita terserah presiden. Gitu cukup? Ah. Kemarin kan PKB menyatakan kalau lama PKS adalah suatu langkah yang blunder karena akan mengunci komunikasi politik antar partai-partai. Nah, ini PKB sendiri terlihat seperti akan, apakah ada kekhawatiran kalau PKB dan PDIP mungkin akan membentuk poros ketiga, apakah atau mungkin nanti ingin mengajak-ajak gitu untuk meyakinkan akan mendukung Anies atau seperti apa? DKI ini banyak lucu-lucuannya teman-teman. Siapa yang digadang-gadang dan siapa yang direkom gitu. Jadi kita lihat aja. Nah, tapi ini menarik kalau terjadi nama-nama baru, dinamika yang baru. Tapi hal yang apa ya? Hal yang pasti di sini ada incumbent juga. Itu yang kemudian menjadi preferensi. Tapi setidak-tidaknya ya itu bagian dari proses dinamika saja. Wajar saja. Kenapa? Ya PKS satu sisi partai pemenang, di sisi yang lain PKB mendapatkan posisi yang luar biasa di sini hari ini di Jakarta. Tentu ini membutuhkan bridging, membutuhkan dialog satu sama lain. Nah, siapa yang menjadi epicentrum dari proses ini semua ya si kandidatnya. Itu perbedaan antara pilpres dengan pileg. Pilpres dengan pilkada. Pilpres itu yang menjadi prominent actors-nya adalah partai. Sementara pilkada yang menjadi prominent actors-nya itu adalah si kandidatnya. Nah, itu yang membedakan. Maka kemudian kandidatlah yang kemudian proaktif dan menentukan siapa yang akan berpasangan dengan dia untuk kemudian maju di dalam kontestasi. Bukan yakin, itu terserah mereka aja. Kita belum menentukan sikap juga. Ini kan kalau ditanya pandangan kami. Oke, itu ya. Hah? Jabar, insya Allah Ilham Habibie, kami komunikasi intensif dengan beberapa partai, yang paling intensif dengan PKS. Insya Allah nanti kita akan komunikasi ya dengan beberapa partai yang lain juga kita komunikasi, tapi setidak-tidaknya dengan PKB juga komunikasi. Ini ya ada sebuah mutiara yang bagus gitu ya yang kita tawarkan. Nah, kenapa ini ya sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana kenaikan signifikan dari Pak Ilham di Jawa Barat ya. Seperti meteor. Naiknya signifikan, ini belum sebulan ya. Tapi kenaikannya sangat signifikan. Artinya apa? Respon positif dan progresif. Tidak hanya positif tapi juga progresif. Tentu ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Pak Ilham sendiri di dalam kontestasi pilkada di November nanti. Belum, masih berkomunikasi, masih dialog untuk kemudian siapa yang akan nanti mendampingi atau bersama-sama dengan Pak Ilham. Terima kasih ya teman-teman.